mengadakan dusta di sini, ya, bahwa orang-orang musyrik itu lebih dekat dan lebih benar jalannya daripada kaum muslimin. Baik, jadi al-jibti yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah as-sihir. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa salah satu di antara dosa besar adalah as-sihir. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian untuk menjelaskan kepada kita besarnya dosa sihir ini, ya, itu dilihat dari hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu kepada para tukang sihir. Ya, bahwa hukuman mereka adalah dipenggal dengan pedang. Ya, Jundub, ya, bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis yang marfu yang berbunyi, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Ya. Hukuman tukang sihir adalah dipenggal ya lehernya dengan pedang. Ini adalah hukuman yang diberikan kepada para tukang sihir, yaitu hukuman mereka adalah dipenggal ya, dengan pedang. Itu hukuman mati. Qanifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Diriwayatkan dari Utsman bin Nahdi, Utsman an-Nahdi ia berkata, ya, seorang tukang sihir memainkan sihirnya di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Tukang sihir itu mengambil pedangnya dan menusukkan ke tubuhnya, namun tidak melukainya. Maka Jundub bangkit dan mengambil pedang itu lalu memenggal lehernya. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Surat Al-Anbiya ayat 3. Nah, demikian ya. Qanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Demikian pula diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, dia berkata, Umar bin Khattab telah menetapkan perintah, yaitu uqtulu as-sahir wa sahirah. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Bajalah melanjutkan, ya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Ya, kemudian diriwayatkan secara sahih dari Hafsah bahwa ia telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang kedapatan telah menyihirnya untuk dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Jadi demikianlah ya hukuman yang yang dijatuhkan oleh para salaf ya terhadap para tukang sihir. Dan Jundub juga meriwayatkan seperti riwayat Hafsah di atas. Kemudian Imam Ahmad mengatakan diriwayatkan seperti kisah di atas bahwa hukuman mati telah dilaksanakan, ya, hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilaksanakan oleh 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, itulah dia hukuman ya terhadap tukang sihir, ya, yaitu hukuman mati. Akan tetapi tentunya kembali kepada kita katakan pelajaran kita yang kemarin bahwa ya eksekusi hukuman mati kepada tukang sihir ini tidak boleh dilakukan secara pribadi, ya, tidak boleh dilakukan secara individu, ya. Hukumannya diserahkan kepada waliul amri yang berhak untuk melaksanakan hukuman ini. Nah, kemudian ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, hadis-hadis tersebut juga menjelaskan besarnya dosa sihir. Karena ya, sihir merupakan salah satu penyakit sosial yang sangat berbahaya, yang dapat menimbulkan kerusakan yang nyata dan kesudahan yang buruk, ya, seperti pembunuhan, perampasan harta secara batil, pemisahan antara sepasang suami istri, rusaknya rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, ya, menyebabkan sakit seseorang, kan begitu, mudarat dan kezaliman terhadap orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang sangat ampuh untuk melenyapkan secara keseluruhan ya masalah-masalah sosial tersebut dengan menghukum mati tukang sihir. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi haram hukumnya melakukan praktik sihir, haram juga mempelajarinya, dan haram juga mengajarkan ilmu sihir kepada orang lain. Nah, termasuk juga adalah haram melakukan nusrah. Nusrah yaitu menolak sihir dengan sihir atau mengobati sihir dengan sihir. Ya, semuanya sihir tidak bisa diobati dengan sihir. Bahkan itu menambah buruk keadaan, ya, menambah buruk keadaan. Jadi sihir itu ya dilawan dengan kitabullah, ya, dengan ruqyah syariah, ya, dengan cara-cara yang telah dijelaskan di dalam syariat. Nah,
Di sana ada beberapa macam-macam sihir, ada beberapa bentuk-bentuk sihir. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan sebagai berikut. Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala, dari Qattan bin Qabisah, dari ayahnya yaitu Qabisah, bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti." Sesungguhnya iyafah, tarq dan tiarah termasuk jib, yaitu termasuk sihir. Iyafah adalah melepas ekor burung untuk meramal nasib dan berharap mendapatkan keuntungan lewat nama seekor burung, melalui kicauannya atau tempat melintasnya. Itu adalah al-iyafah. Kemudian at-tarq adalah meramal nasib melalui garis-garis di tanah atau dengan batu-batu kerikil untuk menyihir dan mengungkap rahasia alam gaib. At-tiyarah adalah merasa bernasib sial karena sesuatu yang dilihat atau didengar. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kulluha minal jibti. Semua itu termasuk sihir, ikhwan fillah. Ya. Jadi pada masa-masa awal, ya, kaum muslimin memeluk dinul Islam masih menyimpan sebagian besar adat-adat jahiliyah. Ini sebagai sisa-sisa masa lalu yang masih melekat dalam benak mereka. Ya, melihat hal itu, maka dinul Islam berusaha untuk membersihkan mereka dari khurafat-khurafat yang tidak berdasar kepada dalil syar'i maupun logika akal sehat. Ya, di antara khurafat tersebut adalah al-iyafah, at-tarq dan at-tiyarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketiga perkara di atas termasuk sihir. Ya, termasuk sihir yang harus kita jauhi. Khonifuddin. Baik. Nah, kemudian termasuk juga sihir adalah, ya, ilmu nujum. Ya, ilmu nujum. Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, zada mazad." Barang siapa mempelajari sebahagian dari ilmu nujum, berarti ia telah mempelajari sebahagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya, maka semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Jadi dalam hadis ini, ya, dijelaskan bahwa ilmu nujum termasuk salah satu di antara cabang ilmu sihir. Ikhwanifiddin, ya, perkara gaib merupakan perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap usaha untuk mengungkap dan menyelami rahasia tersebut. Dan di antara cara untuk mengungkap dan menyelami rahasia ilmu gaib adalah dengan ilmu nujum, yaitu mengungkap peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di muka bumi melalui gerakan ataupun perubahan letak-letak benda langit. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mempelajari hal tersebut termasuk salah satu praktek sihir. Jadi semakin banyak ilmu nujum yang dikuasai oleh seorang, maka semakin banyak pula ilmu sihir yang dimilikinya. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwa ilmu nujum termasuk salah satu bentuk ilmu sihir, termasuk bentuk sihir. Dan menjelaskan juga bahwa ilmu nujum adalah ilmu yang dilarang dan diharamkan. Ikhwanifiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Demikian pula, ya, beberapa bentuk sihir adalah, ya, meniup pada buhul-buhul, ya, membuat buhulan-buhulan, ya, membuat semacam alat-alat ataupun benda-benda yang biasa digunakan untuk sihir. Ya, Nabi mengatakan, ya, man aqada 'uqdatan tsumma nafasa fiha faqad sahar. Barang siapa yang membuat satu buhulan lalu meniup padanya, ya, sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir, berarti ia telah melakukan sihir. Ya, wa man sahara faqad asyraf. Dan barang siapa yang melakukan sihir, berarti dia telah berbuat syirik. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, akan tapi masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa bentuk-bentuk sihir, ya. Ya, yang jelas adalah semua praktek-praktek ataupun bentuk-bentuk sihir ini adalah perkara yang diharamkan, ya, oleh syariat. Ya, termasuk diantaranya sekarang ini, ya, dengan hipnotis ataupun sejenisnya yang sedang marak, ya.
ya di tengah-tengah kaum muslimin ataupun di tengah-tengah manusia, itu semua termasuk perkara-perkara yang dilarang ya, ikhwanifiddin. Nah, termasuk juga tadi ya an-nusrah ya, nusrah. Ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang nusrah dan beliau menjawab, hiya min amalis syaitan. Nusrah tersebut termasuk perbuatan syaitan. Ya, nusrah tersebut termasuk perbuatan syaitan. Ibnu Qayyim berkata berkaitan dengan nusrah ini, ya, nusrah adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. An-nusrah ini ada dua jenis, kata beliau. Yang pertama, mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama dengannya. Dan jenis inilah yang disebut sebagai perbuatan syaitan. Yang kedua, melepaskan pengaruh sihir dengan ruqyah, ta'awiz, dan bacaan doa. Dan jenis ini tentunya dibolehkan. Ya, nah demikian. Jadi nusrah yang pertama tadi yaitu mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama dengannya atau sihir yang sejenis, maka ini adalah satu perbuatan syaitan yang diharamkan. Ya, dan jadi nusrah merupakan salah satu perbuatan jahiliyah yang dilarang. Oleh sebab itu mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum nusrah, ya, yang begitu dikenal pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan sebuah jawaban yang memuaskan seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nabi mengatakan nusrah min amali syaitan, hiya min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Ya, dan sebagaimana dimaklumi bahwa syaitan tidaklah memerintahkan kecuali kepada perkara keji dan mungkar. Nah, perkara keji dan mungkar. Maka dari itu, nusrah ini adalah haram hukumnya. Ya, nusrah adalah haram hukumnya. Yaitu nusrah yang kita sebutkan tadi, yaitu menolak sihir dengan sihir. Ikhwanifiddin, menolak sihir dengan sihir. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan secara mu'allaq ya bahwa Qatadah berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Musayyib, rajulun bihi tibbun aw yu'khadh an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunasyar, qala la ba'sa bihi inna ma yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u fala yunha anhu. Seorang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh dia disembuhkan dengan nusrah? Maka beliau menjawab, Ibnu Musayyib menjawab, boleh saja. Hukumnya boleh-boleh saja. Karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan. Sesungguhnya segala sesuatu yang bermanfaat tidaklah dilarang. Nah, ini riwayat kita bawakan, ya, riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini kita bawakan kepada nusrah yang kedua, yaitu nusrah yang masuk dalam kategori menolak sihir dengan ruqyah, ta'awiz, dan bacaan-bacaan doa yang syar'i. Dan ini dibolehkan, ini bermanfaat, ini tidak mengapa dan tidak dilarang. Ya, Nabi juga mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah ya selama tidak berbau syirik. Ikhwanifiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Tadi ya, Ibnu Qayyim mengatakan ya, perkataan Ibnu Qayyim bahwa nusrah ini adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena pengaruh sihir. Ya, ada dua jenis, satu melepaskan pengaruh sihir dengan sihir yang semisal dengannya. Dan ini termasuk perbuatan syaitan, dan inilah yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, dan ini juga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai amalus syaitan. Kemudian yang kedua adalah nusrah melalui ruqyah, ta'awiz, dan doa-doa yang syar'i, dan ini tentunya dibolehkan sebagaimana riwayat dari Ibnu Musayyib yang baru lalu. Nah, demikian ikhwanifiddin, azanillah wa iyyakum jami'an, beberapa bentuk sihir. Nah, sekarang ini ada perkara yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin ya, berkaitan dengan praktek-praktek sihir yang terjadi sekarang ini ya. Sekarang ini muncul sihir yang dibungkus dengan nama agama ya, sihir yang dibungkus dengan nama agama dan diatasnamakan sebagai satu ajaran agama di dalam Islam, yaitu tasawuf. Yang seperti yang dilakukan oleh sebagian tarekat seperti tarekat Rifaiyah dan tarekat-tarekat lainnya dengan menusuk diri mereka dengan besi atau pedang ya, atau masuk ke dalam api dan sejenisnya. Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Ahadits Dhaifah ya mengatakan contoh tukang sihir yang pantas dihukum mati adalah para pengikut tarekat yang menampakkan seolah-olah mereka termasuk wali Allah. Mereka menusuk tubuh mereka dengan pedang atau besi. Ya, sebagian dari perbuatan mereka itu hanyalah tipuan
bukan sebenarnya, bukan real, dan sebagian lagi hasil latihan dan percobaan. Tiap orang, baik mukmin atau kafir, bisa saja melakukannya dengan setelah melakukan latihan-latihan rutin dan memiliki kemauan yang kuat. Nah, di antaranya adalah menyentuh api dengan mulut atau dengan tangan mereka atau masuk ke dalam tungku api. Nah, kemudian saya menjelaskan, aku memiliki suatu pengalaman menarik di kota Halab dengan salah seorang dari mereka. Dia mengaku termasuk salah seorang yang mampu melakukan hal-hal luar biasa tersebut. Katanya ia bisa menusuk tubuhnya dengan besi atau memegang bara api. Aku, yaitu Syalbani, menasihatinya agar meninggalkan hal tersebut dan menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Dan aku mengancamnya akan menyulut dirinya dengan api bila ia tidak taubat dari omong kosongnya itu. Namun ia tidak mau taubat, maka aku pun bangkit dan menggertaknya dengan mendekatkan api ke sorbannya. Namun ia tetap masih bersikeras mempertahankan prinsipnya. Lalu aku pun membakar sorbannya sementara ia menyaksikannya. Kemudian dia berusaha memadamkan api tersebut karena khawatir akan membakar dirinya. Ya ternyata, ya dia enggak seperti yang dia katakan itu. Ya mampu melakukan hal luar biasa. Ya jadi ini adalah suatu tipuan syaitan. Ya menurutku, kata Syalbani, seandainya Jundub melihat orang-orang seperti ini, tentu beliau telah menebasnya dengan pedang sebagaimana yang ia lakukan terhadap seorang tukang sihir. Nah demikian ya Khonifidin. Ya, yang dinukil dari perkataan Syalbani di dalam silsilah hadis dhaifah. Ya, jadi salah satu bentuk sihir yang muncul sekarang ini adalah sihir yang dibungkus dengan nama agama atau dengan dengan nama tasawuf atau tarekat ya. Mereka melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir tersebut. Nah, latihan-latihannya, jampi-jampinya, kemudian mantra-mantranya juga hampir sama dengan mantra-mantra yang dilakukan oleh para tukang sihir ikhwanifiddin. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hendaklah kita berhati-hati terhadap segala macam bentuk sihir yang banyak beredar ya di tengah-tengah masyarakat pada masa sekarang ini ya. Dan kita harus tentu meyakini bahwasanya pengaruh sihir itu memang benar-benar ada. Ya sebagai dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ilmu sihir itu dipelajari manusia. Ya sihir itu dapat menimbulkan mudarat, dapat memisahkan antara kepasangan suami istri, bisa menyebabkan seorang itu jatuh sakit, bangkrut dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Allah berfirman, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad," dan dari kejahatan-kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi ayat ini merupakan bukti bahwa sihir itu benar-benar nyata dan pengaruhnya sangat jahat dan dapat menyakiti manusia, tentunya semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Al-Maziri, ya salah seorang ulama Ahlus Sunnah mengatakan, mayoritas Ahlus Sunnah dan jumhur ulama menegaskan bahwa sihir itu memang benar-benar nyata dan sihir memiliki pengaruh yang hakiki sebagaimana perkara-perkara nyata lainnya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang menganggap itu sebagai halusinasi batil dan tidak real. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa pembahasan yang berkaitan dengan sihir. Jadi sihir ini termasuk ya salah satu dosa besar yang harus dijauhi ikhwan fillah ya. Dan sihir tidak mendatangkan manfaat. Sebagian orang menggunakan ilmu sihir ini untuk menjegal seterunya ataupun lawannya. Ya seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, misalnya dia menyihir ya rivalnya agar jatuh bangkrut. Ya misalnya di dalam bisnis makanan atau restoran atau rumah makan. Ya dia sihir, ya dia menyewa tukang sihir ya untuk menyihir rivalnya itu atau lawannya itu hingga nanti seolah-olah ada ulah di situ dan jenisnya. Nah ini termasuk sihir ya. Nah ini termasuk sihir yang diharamkan ya, sihir yang diharamkan dan dapat menyebabkan pelakunya ya, keluar dari Islam ya. Salah satu di antara pembatal la ilaha illallah adalah sihru ya, sihir ya. Nah demikian melakukan praktek sihir dan membenarkan ya tukang-tukang sihir ini. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar yang beriman. Nah itulah dia dosa besar yang ketiga yaitu as-sihr. Ya dosa besar yang ketiga yaitu as-sihr. Nah demikian saja ikhwan fillah ya kajian kita pada hari ini. Ya untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya lewat SMS maupun langsung bisa dengan telepon kita persilahkan. Baik.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan